1800 sekian. Yang merah lebih panjang lagi, kira-kira berapa ini? 3500, ada 3000, tapi secara umum kondisi normal 1600 sampai 3000, ya kurang lebihnya sekian. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi cara kita menganalisa, cara kita membaca. Pertama kita lihat tadi adalah time frame besar. Kita lihat tadi time frame besar, kita lihat yang di D1, yang pertama time frame. Kita lihat D1, kemudian tadi di H4, kemudian H1 untuk entry-nya atau triggernya. Ini tahapannya tadi. Kemudian di H1, ini yang paling pokok, perhatikan tren terdekat, ya, tren terdekat, kemudian candle terakhir yang terbentuk, baru lakukan konfirmasi, ya, konfirmasi. Ya, perhatikan tren terdekatnya, kemudian candle terakhir terbentuk, ini seperti apa, dampaknya kita lihat, pengaruhnya bagaimana, kemudian konfirmasinya seperti apa. Kalau kita di H1 melihat ada penolakan, contoh tadi, ada penolakan, kemudian ada candle terakhir yang terbentuk misalkan ini, konfirmasinya seperti apa. Kalau ini turun berarti kita bisa entry, sell begini. Kemudian cara membatasi rugi. Ya, cara membatasi rugi ini sebenarnya relatif juga. Kita tidak bisa memberikan yang fix, yang paling tidak secara umum saja. Ini bisa dengan prosentase 2 sampai 10% misalkan per transaksi, ya, per transaksi. Jadi kalau modal 1000 misalnya, $1000, ini sudah rugi $20, kita bisa close dulu. Atau kalau $10, 10% ya berarti $100. Ya, bisa dengan prosentase, bisa dengan pips misalkan. Ini plus minus sekitar 500 pip misalkan, boleh. Kemudian berikutnya bisa dengan titik support resisten. Ya, taruh di atasnya support atau di atas resisten boleh. Yang terpenting punya gaya yang pas, punya sistem yang pas dengan yang kita lakukan. Boleh dengan persentase, boleh dengan menghitung pips, berapa pip, 500 misalkan kita close boleh. Atau dengan menempatkan support, menempatkan stop loss di atasnya support atau di bawahnya, di bawahnya support atau di atas resisten boleh. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dan nanti coba dipraktekkan. Saya berharap setahap demi setahap coba dipraktekkan sampai betul-betul menemukan titik nyamannya. Kalau semuanya bisa profit nanti tentu akan sangat luar biasa. Sebenarnya kalau bisa mengikuti dengan baik, kalau mau kita menerapkan dengan baik, tidak gegabah, tidak emosi, maka saya pastikan probabilitas prosentase profit kita jauh lebih besar. Ya, tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita berani mencoba atau tidak. Baik, itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Saya akan membacakan pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan masuk, silakan diketik, boleh, boleh nanti pakai audio boleh. Yang pertama pertanyaannya dari Pak Sugianto dulu. Bagaimana cara membuat garis vertikal batas harian dan membuat blok perbandingan candlestick tren mayor di D1 itu berlaku beberapa hari untuk menentukan mau kemana. Dipakai D1. Oke, jadi untuk membuat garis vertikal ini kalau di HP ada juga, di HP itu diklik di sana di tengah itu akan ada banyak pilihan, kemudian pilih yang ada gambar segitiga, gambar bulatan, itu di sana pilihannya banyak. Kalau di laptop, di komputer, di sini ada draw
rectangle, ini untuk membuat kotak. Jadi membuat kotak seperti ini. Kalau ini membuat bulatan. Kemudian kalau vertikal ya ini ada vertikalnya. Kalau vertikal yang ini panjang, jadi panjang tek ini. Kalau yang vertikal biasa pakai yang draw trend line. Draw trend line tinggal narik ke atas. Bisa narik ke bawah, ke kiri, kanan boleh. Kalau ini tidak putus, ya tinggal klik di sini. Misalkan ini normalnya kan tidak putus, biasanya begini. Nah, kalau kita narik biasanya kan, nah panjang. Kemudian kita narik ke bawah, lah panjang begini. Tidak bisa putus. Maka klik aja di sana, klik kanan, trend line, kemudian di situ ada parameter, ada ray, ini klik aja. Nanti akan putus sendiri. Nah, gini. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan dari perbandingan dari D1 H4 kemudian H1 berapa hari terakhir. Jangan melihat berapa hari terakhir karena itu saya matikan. Kalau di komputer tinggal kontrol Y, dia akan muncul garis harian, garis batas satu periode. Kalau saya ambil H1 berarti satu periode 1 hari. Garis batas ini adalah 1 hari. Kontrol Y kalau di komputer, di laptop. Ya, kalau di HP ada setting di sana, nanti di sana ada sebelah kiri, ada kiri atas, ada setting, ada batas harian di sana. Oke, saya sampaikan dulu untuk menghitung atau memperkirakan berapa hari tidak bisa menggunakan hari. Tidak boleh dengan begini. Lepaskan semuanya kalau bisa, walaupun ada harinya, yang kita lihat adalah secara umumnya. Kalau di D1 misalnya, kita time frame di D1 yang kita lihat secara umum. Ini berhari-hari bahkan. Nah, kalau kita melihat tren turunnya begini, ini bukan sehari 2 hari. Karena satu periode ini adalah 1 bulan. Satu periode ini adalah 1 bulan. Sehingga kalau kita hitung, ini 2 bulan lebih. Jangan menghitung dengan batasan. Kalau dengan batasan terjadinya seperti itu nanti. Kita susah menemukan. Nah, ini bahkan kalau kita menghitung yang panjang, ini berhari-hari, berbulan-bulan. Yang kita jadikan adalah yang mana yang dominan, yang terdekat dari running, yang mana yang dominan, yang bisa mempengaruhi. Nah, ini kalau seperti ini dominannya turun, kemudian ada koreksi di sana. Nah, ini ada koreksi. Kalau kita lihat, nah ini turun, kemudian ada koreksi di sini. Nah, koreksi ini juga perhatikan di sebelah atas, sebelah kiri ini ada batasan yang namanya retracement, area retracement. Di situ penolakan maka jadi retracement. Kalau tidak mampu breakout, maka peluangnya adalah memantul ke bawah. Ya, seperti ini. Ini karena time frame besar, maka 1 hari belum bisa dijadikan ukuran. Maka turunkan jadi H4. Nanti baru akan mulai tampak di sana. Nah, di H4 kan kelihatan, di H4 kelihatan kecondongannya. Kemudian di H4 itu ada area di mana area itu dia naik turunnya sama atau hampir sama. Ya, maka kita bisa lihat, bisa ukur begini. Nah, ini ada kecenderungan turun. Kemudian yang bawah kita lihat, kita garis, ini juga ada sama kecenderungannya naik. Dari bawah juga ada kecenderungan naik. Maka kita bisa tarik seperti ini untuk ya memvisualkan, ya paling tidak memberikan gambaran mau kemana. Oh, ternyata dia mau turun, belum kuat turun karena mau turun, masih berada di area garis ini, berada di dalam garis triangle ini. Baru nanti kalau breakout ke bawah dia berpotensi turun lagi, berpotensi lanjut turun. Dari mana kita bisa melihat nanti dia turun kuat atau tidak? Tentu kita kupas lagi lebih dalam lagi. Di H1 nanti akan ketemu. Di H1 nanti akan ketemu di sana ya peluang-peluangnya itu. Nah, di H1 ketemu di sana. Kalau nanti di H1 ini turun kuat ya, misalkan ini merah panjang begini, maka kita bisa ambil posisi sell sesudahnya. Demikian juga kalau misalkan ini kuat naik breakout, maka kita bisa ambil posisi buy di candle selanjutnya ya. Begitu caranya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Berikutnya kalau untuk menambah pair Pak, untuk menambah pair kalau di laptop
Ya, kalau di laptop atau di komputer di sebelah kiri atas sebelah bawahnya file ini ada tanda plus. Ini ada klik di sana, kemudian di sini banyak pilihan. Di forex main, forex secara forex yang artinya mata uang utama ini. Tinggal klik aja. Kalau yang lain di sini tinggal klik aja. Sementara kalau di HP, ya kalau di HP di MetaTrader-nya, di MetaTrader 4 yang dia ada di chat itu, yang di chat itu di sebelah bawah ada panah atas bawah itu. Ada gambar candlestick, kemudian ada gambar panah ke atas, kemudian ada panah atas bawah, paling kiri bawah itu diklik di sana. Kemudian di kanan atas ada tanda plus. Nah, tanda plus itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Tinggal milih kalau mau pilih yang saham atau indeks bisa di sini. Future ini. Kalau yang emas atau jenis logam itu pilih namanya metal. Metal ini jenis logam, palladium, platinum, emas, perak dan sebagainya. Yang eksotik ini apa ya, pasangan-pasangan utama dengan mata uang gurem ya, mata uang kecil-kecil. Kemudian yang main ini mata uang besar, kemudian yang ini adalah ada yang cross, ada yang macam-macam ya seperti itu Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba di sana. Kemudian berikutnya ada yang mau Ya, bertanya Bung lagi. Jendra, terima kasih Siap Pak Muhammad. penyerahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, masih ada cukup waktu untuk banyak bertanya biar nanti ada bahan saya untuk menyampaikan kembali yang dirasa belum memahami seperti apa. Ini Pak, ini Bu Rosma Pak. Ya Ibu, gimana Bu? Itu Pak kan detak-detaknya itu Pak. Ini udah turun nih, udah turun turun lagi, naik lagi. Nah, kalau begitu Pak, itu identik dengan mau turun lanjut atau mau kembali naik gitu Pak? Ya, kalau melihat Seperti yang hari ini. turun lanjut atau naik itu kita melihatnya dari tidak cukup dari runningnya Ibu. Jadi kita melihat juga dari sejarah yang terbentuk. Sejarah yang terbentuk di sini naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Maka di sini belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk nanti kuat naik atau turun. Yang bisa menentukan kuat atau turun kalau sudah ada breakout Ibu. Ya sekarang tidak bisa dibaca peluang naik atau turun. Nanti kalau sudah mulai breakout, sudah mulai ada panjang, baru nanti kita bisa baca. Kondisi seperti ini masih imbang. Ya, kondisinya masih ragu Ibu. Jadi ragu itu naik turunnya selalu di area di situ. Dia kembali di situ. Ya meskipun saya lebih cenderung ke atas ya, saya lebih cenderung naik ke atas, tetapi belum fix di sana. Karena yang hijau sebelumnya ini pun masih belum kuat Ibu, masih di tengah-tengah. Maka bagi saya menunggu sampai betul-betul ada kejelasan. Kita tidak boleh spekulasi yang begini, kita ngambil posisi sell atau buy begini. Ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan karena kita nanti bisa keseret. Ini masih di tengah-tengah. Jadi biar nanti lebih aman, coba nanti praktekkan ya. Nanti buktikan saja. Malam jam berapa enggak tahu saya. Pasti nanti akan keluar dari zona ini. Nah, biasanya secara umum kalau seperti ini kita lihat secara utamanya. Utamanya kemana? Utama itu yang besarnya. Nah, besarnya ternyata naik. Maka cenderungnya akan naik. Kecenderungannya akan naik. Ya, namun demikian tetap diuji di area di sini. Ada ini. Ada area triangle ini kita nanti uji di sana. Apakah mampu naik ke atas atau sebaliknya. Ya, begitu Ibu Rosma. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, monggo sama-sama. Ya, Pak, monggo. Ya, mau tanya Mas, masalah breakout Ya. itu kalau ada sumbernya di atas atau di bawah itu bisa dimasuk ke sebagai breakout nggak ya Mas? Yang maksudnya breakout yang mana Pak? Misalnya bagaimana? Misalkan yang lagi running itu misalkan breakout, itu ada sumbu di atas kan? Ya. Iya. Nah, itu apa boleh dikatakan udah breakout gitu Pak? Belum, breakout itu nanti harus sudah selesai Pak. Misalkan di atasnya harus begini, harus tebal selesai.
Kalau di bawah juga harus selesai. Tidak boleh bergerak, Jelas. sumbunya mau panjang pun tidak mempengaruhi. Yang kita lihat adalah Ya, maksud bodinya. saya misalkan ada breakout, Mm-mm, mau di atas mau di bawah, mm-mm, itu kan suka ada sumbunya tuh, gitu running terus ada posisi. mm-mm. Apakah itu boleh dikatakan breakout, Mas? Kalau hanya sumbunya tidak, Pak. Kalau hanya sumbunya tidak. Yang bisa dikatakan breakout itu hanya bodinya. Walaupun di bawah, di atas, di bawah tidak pengaruh. Sumbunya tidak pengaruh, Pak. Kalau hanya Tidak pengaruh sumbu, ya. tidak sumbu. Kalau sumbu bukan. Pokoknya kalau sumbu bukan. Walaupun sumbunya Oke, panjang sampai di atas pun, kalau pada akhirnya turun di bawahnya, bodinya di bawah tidak pengaruh. Tidak di dalam hitungan. Tidak dalam masuk hitungan baik, baik. breakout ya. Contoh begini, Pak, yang ini. Nah, ini. Oke, Yang hijau ini misalkan. ya, Nah, ini bukan breakout ya, Pak. Breakout itu kalau jadi tebal. Kalau ekornya yang melewati, maka ini bukan bagian dari breakout. baik. Tapi itu penolakan bayar ya, Pak? Penolakan, betul, penolakan bayar gitu, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Ya, Mas. Nuwun sama-sama. sewu. Oke, monggo Pak Dik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, yang lain mungkin ada pertanyaan. Halo, selamat malam. Oke ya, Oke, Tatang selamat nih Pak. malam. Oke, monggo Pak Tatang. Pak, saya mau tanya Pak. Tadi kan kalau seandainya ada candle yang tanpa ada ekor atas bawah, Ya, itu yang masuk mungkin 3 syarat ya. ya, Artinya kita harus nunggu konfirmasi 3 candle berikutnya, ya. baru akan ketahuan buy atau sell ya Pak ya. Oke. Nah, tapi kalau seandainya diambil yang running Pak, Mm-mm, misalkan awalnya itu ternyata atau setelah breakout lah, mm-mm, misalkan saya breakout, nah, saya tidak nunggu lagi konfirmasi, langsung aja entry di sell juga. mm-mm, Nah, sementara itu pada saat saya masuk ternyata masih berbalik, nunggu koreksi mungkin itu. mm-mm, Nah, tapi setelah koreksi saya ambil itu di yang running itu Pak. mm-mm. Ternyata lihat detaknya itu lebih banyak turunnya gitu Pak. Yang mendominasi itu frekuensinya itu lebih banyak detak turun gitu Pak, si candle tersebut. Ya, Nah, saya di situ open lagi gitu Pak. Tadi di close, akhirnya open lagi gitu Pak. Pada saat berbalik langsung di close. Nah, itu gimana Pak? Boleh atau tidak Pak? boleh, Nyari aturan nggak itu Pak? boleh Pak. Enggak apa-apa itu. Dan itu memang harus coba Oh dilatih iya. begitu Pak. Enggak masalah Pak. Justru kalau semakin banyak Ya, mencoba ya begitu, itu kan uh-uh, nanti itu enggak sebetulnya sering terjadi itu untuk koreksi Pak. koreksi, betul. Recovery. Uh-uh. Untuk menyelamatkan kerugian itu. Enggak apa-apa Pak. Jadi memang harus Betul, dicoba hanya begitu. nanti di lotnya aja yang beda-beda karena kelihatan detaknya itu Pak. Iya, satu lotnya, yang kedua yang penting pengalaman kita di lot yang berapa kita biasa begitu. Karena kalau enggak pengalaman dengan lotnya nanti juga bermasalah Pak. Gitu. Ini Jadi, masalahnya gini Pak, ya, kadang-kadang mungkin yang Bapak bilang balas dendam itu Pak. mm-mm, Kadang-kadang ternyata di perkiraan saya lihat ininya harusnya misalkan ternyata turun tapi kenyataannya memang naik dulu sebentar ya, mungkin ya, itu koreksi tadi itu. Nah di situ kan nilainya agak lumayan juga minusnya. Nah di ya, situ saya akhirnya di close, akhirnya langsung open sell lagi karena boleh. turun lagi dan detaknya itu cenderung lebih dominan ke turun gitu Turun, Pak, ya enggak detak apa-apa. dari candle tersebut Candle, gitu. oke, Nah, akhirnya saya lotnya pasti lebih besar lagi gitu, ya, ditinggiin daripada yang ini. Karena apa? Untuk mengcover dari loss-nya tadi itu, Pak, ya. gitu. Yang penting Itu gimana? masih walaupun besar, walaupun ditinggikan, tetapi masih dalam batas kontrol kita. Enggak masalah Pak. Oh, Walaupun iya, iya. nanti di tiga kalinya pun kalau kita terbiasa dengan angka-angka itu enggak masalah. Saya pun juga begitu Pak. Dan itu pun tidak Hmm. selalu selesai. Bahkan misalnya Ya, saya betul. menggunakan 0,75 kemudian akhirnya saya cover dengan 125 dan ini pun belum tentu selesai. Saya juga pernah yang begini tidak selesai. Sehingga harusnya saya cut loss semuanya. Yang atas bawah saya Oh, cut ya, loss benar. semuanya. Dan itu bukan Ya, berarti yang kita salah, bukan. Itu adalah bagian dari menyelamatkan kita. Kalaupun nanti tidak bisa menyelamatkan, maka dalam batas-batas yang sudah kita tentukan, kita close semuanya. Nanti kita lihat peluang lagi. Disitulah kita bedanya trader yang betul-betul profesional dengan yang hanya ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan pasti bingung. Ketika buy kemudian marketnya turun, di close
atau di cut loss, kemudian ikut sell, kemudian ternyata sellnya naik lagi, bingung lagi karena tidak pernah melakukan recovery yang saat running. Ya, begitu. Boleh saja, Pak. Silahkan nanti dieksplor Ya. sebanyak-banyaknya. Yang penting bagi Cuma harus cepat panjenengan Pak ya itu ya. ya, satu harus cepat, yang kedua selalu lihat apa namanya, ketahanan, Pak ya. Selalu lihat ketahanan. Risiko. Risiko. Ya, oke. Pastikan usahakan minus tidak lebih dari 25%. Minus tidak lebih Ya, ya dari selalu saya lihat dari situ. ya, tidak lebih dari ini saya silang ya, tidak lebih dari 25%. Ini perhatikan betul, Pak. 25%. Kalau masih 25% di close Betul. Ya, masih lihat yang berpotensi untuk kembali lagi nanti. karena saya juga selalu lihat yang sudut kiri atas itu Pak, Betul, persentasenya ke modal berapa Nah, gitu kan. ya kita itu tahu. yang paling penting di situ. Oke Pak, jelas. Makasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Baik, makasih Pak. Oke, monggo-monggo. Yang lain ada pertanyaan lagi, saya akan coba untuk menjawab. Bagaimana cara membuat garis support dan resisten yang akurat? Ya, sekali lagi untuk menentukan garis support resisten tidak ada yang akurat, yang semuanya penuh dengan probabilitas. Ya, jangan tanya yang akurat yang mana, karena susah juga nanti membuat yang akurat. Yang terpenting bagi kita menentukan support resisten itu untuk memberikan gambaran kita peluang dan potensinya. Contoh saat ini misalkan kita tidak usah menghitung terlalu jauh. Kita bisa lihat yang terdekat, supportnya di mana, dilihat di sini banyak penolakan. Kalau saya lebih cenderung di sini yang banyak penolakan, ya karena ini kena, yang bawah kena, sekalian kita ambil yang banyak penolakan di sini. Ya, sekalian saya sambung di sini. Maka di sini adalah area namanya support. Silahkan nanti diuji, silahkan dibuktikan. Kalau ini breakout, dia akan cenderung banyak turunnya, meskipun pada akhirnya kembali karena dibatasi lagi dengan ring. Di sini juga ada support berikutnya. Support dan resisten tidak ada yang sangat akurat. Semuanya hanya membantu menuntun kita. Untuk apa? Untuk membaca peluang lebih dini, kemudian untuk mengetahui apakah nanti ini kuat naik atau turun. Yang di atas ini kita bisa lihat supportnya di mana, resistennya di mana. Resisten terdekat di sini. Kenapa kita ngambil yang di sini? Karena di sini banyak ada penolakan. Di sini penolakan, di sini ada penolakan. Ya, penolakan tidak harus ekor, tapi yang merah ini juga penolakan. Nanti kalau di sini di breakout, maka peluang berikutnya dia akan lanjut naik, baru masuk ke tahap berikutnya di sini. Nah, di sini banyak penolakan juga. Ini ada penolakan, di sini ada penolakan. Maka di sini adalah resistennya. Jadi ini resisten pertama, jadi resisten itu bisa bersab-sab, tidak harus satu. Kalau dihitung resisten support dengan rumus ya nanti jaraknya cukup jauh, kita tidak bisa menemukan peluang yang lebih dekat. Ya, maka saya gunakan yang logika rasional gampang saja. Secara kasat mata mudah kita temukan. Dan ini betul-betul mampu memberikan petunjuk kita untuk nanti entry di sana dan bisa profit. Karena kita sudah banyak sekali menguji model-model seperti ini. Yang terpenting kita menentukan support maupun resisten ini hanya untuk membantu kita, satu membaca peluang, yang kedua untuk mengetahui setidaknya potensinya ini mau naik atau kuat naik atau turun begitu. Atau bahkan nanti koreksi. Ini support di sini. Ya, bisa bersab-sab nanti supportnya. Kalau ini di breakout, maka fungsi support ini pun bisa berubah menjadi resisten. Jadi supportnya turun lagi, resistennya berada di sini. Nanti kalau naik lagi, breakout naik lagi, maka potensi lanjut lagi naik. Awalnya tadi resisten yang di breakout ke atas, kalau resisten ini di breakout, ya maka fungsi resisten menjadi support lagi. Resisten berada di atas lagi. Ya, begitu dan seterusnya. Cara yang mengetahui begitu. Contoh di pasangan lain, GU misalkan ya. GU, GBP USD. Bagaimana menentukan support resistennya? Sama. Tidak ada yang beda. Hanya saja karakternya berbeda. Yang membedakan hanyalah karakternya saja. Nah, di bawah kalau di bawah tidak ada, maka kita gunakan time frame yang di atasnya. Nah,
di sini ada garis penolakan. Nah, ini yang merah ini. Nah, di sini ada penolakan di sana. Perhatikan, ada penolakan. Nah, ini dari sini ada penolakan, di sini ada penolakan, ada banyak penolakan. Di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, di sini penolakan. Maka ini bisa menjadi support yang terdekat dulu. Perhatikan kalau support tidak bisa di breakout, kemudian dikonfirmasi candle hijau 1, kita bisa ambil posisi buy. Minimal kita bisa membaca peluang lebih dini ketika kita bisa menentukan atau membaca support resisten yang terdekat. Ya, kita bisa buy di sana. Ya, seperti itu caranya. Jadi selalu kita gunakan logika saja untuk menentukan support dan resistennya, biar kita gampang. Support resisten itu selalu dilekukan, lekukan begini. Ini lekukan, ini lekukan, ini bisa jadi support resisten begini. Kemudian nanti bisa, kalau ini kembali, ini bisa naik lagi. Kalau breakout bisa turun lagi. Termasuk ini yang ujung begini bisa jadi support resisten ya, bisa jadi resistennya. Yang ini bisa jadi resisten. Yang ini bisa jadi resisten, ini bisa jadi resisten. Ya, begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Ida Astuti ya. Sambil mencoba nanti praktek, seperti itu, sampai menemukan titik yang nyaman dan bisa profit di sana. Kalau masih belum bisa, nanti ikut lagi di sesi berikutnya, biar nanti tambah hafal. Baik, terima kasih teman-teman. Pak, tanya Pak, Silakan Pak. itu yang bawah itu support atau resisten Pak? Yang mana Pak? Yang bawah, yang merah-merah yang bawah ini resisten atau support? Ya, awalnya begini Pak, saya menjelaskan begini. Jadi prosesnya begini. Yang pertama dari sini, ini adalah support dulu. Jadi support, ini support begini ya. Ini support. Yang selalu yang begini. Yang di bawah support, berarti yang di atasnya resisten. Di atas di sini resisten. Oh. Begini, resistennya begini, di atas. Kemudian kalau misalkan dia turun, kemudian breakout resisten, breakout support, maka resisten yang ini nanti jadi yang ini dulu, ini jadi kalau ini support ya jadi resisten. Sebaliknya ketika ternyata dia naik dan breakout resisten ya, maka berubah. Ini awalnya support, yang ini resisten. Jadi resisten. Ya, maka kalau di breakout seperti ini naik, resistennya naik fungsinya di sana. Yang terdekat di sini misalkan. Kalau nanti ada lebih tinggi lagi, maka di sini jadi resisten. Ya, jadi resisten. Supportnya selalu yang lebih dekat, bukan di sini, tapi di sini dulu. Tetap jadi supportnya. Ya, karena fungsinya tadi beda. Tadi. Kenapa kita tidak di sini supportnya? Karena ada lebih tinggi lagi, ada yang lebih dekat dari runningnya. Bukan di sini. Di sini ada lekukan lagi. Di sini ada lekukan lagi. Dan kalau dilihat dari prosesnya, tadi kan berubah jadi support di sini karena resisten. Ya, ketika di area perhatikan, ketika ini, ketika dia turun berada di sekitaran support ini, dia mampu breakout apa enggak? Kalau mampu breakout, maka fungsinya berubah lagi jadi resisten, kemudian supportnya turun lagi di sini, turunnya di sini, ini jadi support lagi kalau dia breakout. Tetapi kenyataannya di area di sini dia terpental. Paling tidak kalau kita tahu support dan resisten terdekat, tahu perkiraan gitu, kira-kira oh daerah sini, oh ya ada support, hati-hati. Ternyata di area support kok sudah mulai ditolak, mulai berjajar hijau, maka kita bisa ambil peluang bayar di sana. Karena support tidak bisa di breakout. Ya, begitu dan seterusnya Pak. Seperti itu nanti kalau menentukan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas trading kita, bisa meningkatkan cara berpikir kita di trading. Ya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan bisa profit dengan konsisten. Di lain waktu kita lanjutkan diskusi kita, mudah-mudahan ada juga yang nanti banyak bertanya, termasuk kesulitan yang dialami dan nanti kita pecahkan bareng-bareng. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam.